Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, sama seperti kemarin. Jangan lupa berdoa. Nah, pembelajaran kali ini Bu Ayu akan belajar tentang tematik, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Nah, organ gerak hewan dan manusia contohnya apa? Berjalan, berlari, melompat, memanjat, itu yang disebut gerak pada hewan dan manusia. Nah, selanjutnya organ-organ yang menyusun sistem gerak pada manusia. Nah, organ-organ yang menyusun sistem gerak pada manusia ada yang disebut organ gerak aktif. Nah, apa itu organ gerak aktif? Organ gerak aktif itu adalah otot. Nah, ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga ke seluruh organ gerak yang bergerak. Nah, contohnya alat gerak manusia berupa kaki yang tersusun dari otot dan tulang. Nah, berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot otot polos, dan otot lurik. Nah, otot jantung terdapat pada jantung, sedangkan otot polos terdapat pada organ dalam seperti saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan dan ginjal dan rahim. Seperti otot lurik terdapat pada alat gerak kaki dan tangan. Nah, selanjutnya organ gerak menyusun sistem gerak pada manusia, yaitu tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, kenapa Bu Ayu tulang sebagai alat gerak pasif? Bukannya kita gerak menggunakan tulang. Nah, tulang pun tidak akan bergerak kalau tidak mendapatkan respon dari otot. Nah, tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka berguna tempat melekatnya otot sehingga menegakkan dan menguatkan tubuh. Nah, kalian coba bayangkan jika tubuh kalian tidak terdapat tulang. Bisa gak tegap seperti berdiri tegap? Bisa gak? Tidak bisa. Nah, tulang yang terdapat pada alat gerak disebut sebagai alat gerak pasif. Tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, maka tulang disebut gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan gerak aktif. Nah, gerak aktif otot menempel pada tulang alat gerak seperti tangan, kaki yang menyebabkan tulang tersebut ikut bergerak. Nah, bentuk-bentuk tulang. Tulang terdapat 2 jenis, yaitu ada tulang keras dengan tulang rawan. Nah, kalau tulang rawan ini bersifat elastis. Kenapa bersifat elastis? Contohnya seperti tulang rawan yang terdapat pada daun telinga. Nah, sedangkan tulang keras bersifat padat dan keras. Contohnya tulang keras pada paha, lengan, dan tulang belakang. Nah, bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pipa, tulang pipit, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kalau tulang pipa itu tulang yang berada di paha, betis, dan tulang kering. Sedangkan tulang pipi berada di rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Nah, kita suka sebut, wah tengkorak. Jadi tengkorak itu rangka tulang yang ada di kepala kita. Nah, selanjutnya gerak pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, di sini Bu Ayu memberikan contoh antara katak dengan ikan. Masing-masing mereka memiliki alat gerak yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Kalau katak tinggal di darat, tapi dia juga bisa berenang. Nah, kalau ikan hidupnya di mana? Di air. Nah, kalau katak alat geraknya menggunakan apa? Kaki depan dengan kaki belakang. Kaki depan dengan 4 jari, sedangkan kaki belakang dengan 5 jari. Fungsi alat geraknya untuk apa? Melompat dan berenang. Sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang supaya tidak tergoyah oleh air. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang
gambar cerita atau cerita bergambar. Nah, di sini ada gambar 1 2 3, kemudian Bu Ayu akan merangkai sebuah gambar tersebut. Nah, suatu hari Edo bosan berlibur di rumah saja. Lalu Edo pergi ke kandang peternakannya Pak Rudi. Nah, kemudian Pak Rudi pun mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya sangat banyak sekali. Karena Edo sangat senang dengan kelinci, jadi Edo gembira sekali diajak ke kandang. Edo pun sama kesukaannya seperti kelinci. Edo suka makan wortel. Jadinya Edo sangat aktif bermain, memberi makan kelinci. Nah, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci mereka, memberikan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Edo. Nah, selanjutnya Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, Edo pun ikut berlarian meniru gerakan kelinci. Edo melompat-lompat mengejar kelinci. Lalu kelinci pun ikut lari karena takut Edo ambil. Nah, Edo menirukan gerakan kelinci dengan sangat lucu, melompat, berlari, berdiri dengan kedua kaki. Edo sangat bahagia bisa bermain dengan kelinci. Nah, sekian cerita dari Bu Ayu. Tugas kalian juga sama, membuat sebuah cerita lalu menceritakannya kembali lewat video ya. Untuk contoh gambarnya kalian bisa lihat di Google. Nah, kalian bisa buka di halaman 18. Nah, di halaman 18 ya, kalian baca tentang contohnya pun ada tentang cerita kelinci ya di situ. Nah, kalian buka halaman 18 dan kalian baca apa yang membedakan antara komik dengan kartun, karikatun, cerita bergambar. Nah, kalau kartun adalah gambar yang berisikan kritikan, cerita jenaka atau cerita humor. Sedangkan kartun bisa digambar dengan atau tidak serta penjelasan. Jadi, kalau sebuah kartun ada penjelasannya dan ada juga yang tidak menggunakan penjelasan. Karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar manusia. Contohnya gambar-gambar yang lucu-lucu ya. Nah, cergam itu cerita yang menjadi inti cerita narasi. Jadi kalian boleh bikin cerita bergambar berupa komik atau kartun, bebas ya. Untuk alat-alatnya kalian bisa menggunakan kertas mau kertas HVS atau buku tulis boleh. Untuk mewarnainya boleh pakai pewarna yang ada di rumah, pewarna apa aja boleh krayon, boleh pensil warna, boleh spidol, bebas. Nah, selanjutnya cerita tentang dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasarkan untuk dijadikan pedoman peraturan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kedua apa? Menghormati umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tugas kalian
Masing-masing menyebutkan minimal 3 contoh sikap sesuai dengan Pancasila. Nanti untuk lembar tugasnya di Google Formulir ya, bakalan Bu Ayu berikan. Sekian pembelajaran Bu Ayu. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.